Halo guys, welcome back to my channel Imut Life. Kali ini kita akan belajar tentang how to use to be with WH question. Bagaimana cara kita membuat kalimat tanya to be dengan menggunakan WH question. Ada dua versi nanti ya, ada WH question, WH question plus to be plus subject, sama WH question plus noun dulu, kata benda, plus to be plus subject. Dalam bahasa Inggris yang dinamakan WH question itu ada 7, yaitu ada who, ada whom, ada what, ada where, when, whose, sama which. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Number one itu who. Who itu artinya siapa. Siapa. Itu menanyakan orang sebagai subjek. Menanyakan orang sebagai subjek. Ini contohnya. Who is he? Siapa dia? Dia ini siapa? He is Bimo. Dia adalah Bimo. Atau cukup dijawab dengan who is he? Langsung aja Bimo. Siapa dia? Kan ini siapa ini? Siapa dia? Yaitu Bimo. Itu kalau menggunakan is. Kalau menggunakan are, who are you? Siapa kamu? Kamu siapa? I am Imut. Saya adalah Imut. Are jawabannya harus am. Karena kamu, jawabannya saya. Nah, begitu juga jika ada who am I, siapa saya? You are my girls. Kamu adalah pacarku. Seperti itu ya. Beda dengan kalau is tetap is. Namun ini kalau are, menggunakan are, to be are, jawabannya harus am. Kalau menggunakan to be am, jawabannya harus are. Oke, jelas ya. Who artinya siapa sebagai subjek. Number 2 yaitu whom. Sama artinya masih siapa. Artinya sama, siapa. Tapi dia menanyakan objek, objek orang, bukan sebagai subjek lagi ya. Contohnya ini. Who is she looking for? Siapa yang sedang dia cari? Itu biar jelasnya seperti ini jawabnya. She is looking for Mr. Heru. Ini sebagai objek. Subjek, looking for sebagai verbnya, dan ini sebagai objeknya. Who is she looking for? Siapa yang sedang dia cari? She is looking for Mr. Heru. Dia sedang mencari Pak Heru. Beda ya, kalau yang depan tadi who is he? Siapa dia? Nah, siapa sebagai subjek ini yang ditanyakan. Nah, kalau ini sebagai objek. Oke, jelas ya? Jangan bingung. Oke, now number 3 yaitu ada kata what. Artinya apa atau apakah. What ini bisa menanyakan tentang pekerjaan, benda, aktivitas. Nah, macam-macam untuk what ini, fleksibel. Contohnya, what is your name? Siapa namamu? Kalau mau tanya what is your name, bukan who is your name loh ya. Meskipun artinya siapa, namun pakai what. Karena apa? Your name ini benda. What is your name? Siapa namamu? My name is Bimo. Oke, jelas ya. Terus menanyakan pekerjaan. What is Mr. Dul? Apa pekerjaan Pak Dul? Apakah pekerjaan Pak Dul? He is a manager. Dia adalah seorang manager. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am teaching English. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Jadi kita sekalian belajar to be dalam kalimat tanya, juga belajar tentang WH question dalam sesi sekarang ini ya. Sekarang number 4 yaitu ada kata where. Where ini artinya di mana, bisa juga kemana.
itu menanyakan place, yaitu tempat, yaitu where, itu artinya di mana atau kemana, menanyakan tempat. Where are you now? Di mana kamu sekarang? Where are you now? Karena are you jawabannya pasti, karena kamu yang ditanya, pasti jawabannya I am in the classroom. Saya berada di ruang kelas. Where is her house? Di mana rumahnya? Ini pakai is, ini pakai are, karena you is her house. Kenapa pakai is? Ini ada her, ini her house kesatuan ya, gantinya it. It pasti menggunakan is. Where is her house? It is. Kok bisa it ini her house? Ya iya, karena ini rumah atau benda. Benda itu penggantinya itu it. It is on Jalan Anggrek. Rumahnya ada di Jalan Anggrek. Oke, jelas? Oke. Now WH number 5, yaitu ada kata when. Nah, spesial untuk when ini, karena when itu kan sesuatu masih kapan, masih belum terjadi ini. Kapan sesuatu itu akan terjadi? Jadi kita pakai future. Ini pakai future khusus ini ya. Jadi to be-nya jadi be aja. Jadi will be. Jadi ini fleksibel. Jadi subjek apapun boleh menggunakan will be. I, you, we, they, he, she, it, bebas, boleh menggunakan will be. When will she be at home? Kapan dia akan berada di rumah? Kalau misalnya dipaksakan pakai itu kan when is he? Kapan dia? Aneh ya. Makanya untuk khusus when ini menanyakan waktu, artinya ini kapan. When itu artinya kapan. Kita pakai future, yaitu will be. To be-nya yaitu will be. Ini sebagai to be. Future. Contohnya, when will she be at home? Kapan dia akan berada di rumah? She will be at home next year. Dia akan berada di rumah tahun depan. Oke. Now number 6 and 7. Khusus nomor 6 sama nomor 7 kita pakai rumus baru, yaitu sebelum to be ada plus noun-nya, menanyakan bendanya dulu. Jadi WH question plus noun, baru to be, baru subject. Whose itu artinya milik siapa, kepemilikan, menanyakan kepemilikan atau kepunyaan. Jadi artinya milik siapa. Whose ball is it? Nah, ini yang saya maksud tadi, yaitu WH question ada noun-nya dulu baru is. Whose ball is it? Bola milik siapa itu? Bola milik siapa itu? It is hers. Itu adalah miliknya. Whose ball is it? It is hers. Bola milik siapa itu? Itu milik dia, atau bola itu milik dia. Now, 7 yaitu which, menanyakan pilihan, yang mana, artinya yang mana. Which house is yours? Yang mana rumahmu? Jadi which house, yang mana rumahmu? Jadi harus ada ini WH question, ada noun-nya dulu, baru dipakai itu be. Khusus untuk nomor 6 sama nomor 7. Which house is yours? Yang mana rumahmu? Terus yang ini, which books are theirs? Buku yang mana milik mereka? Nah, ini saya jawab. The green books are theirs. Buku-buku yang berwarna hijau itulah milik mereka. Oke, sampai di sini penjelasan tentang how to use to be with WH question. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan to be, gunakan kalimat tanya dengan menggunakan WH question atau WH kalimat tanya, itu seperti ini bentuknya kalau to be menggunakan WH question. Nah, sudah ada contohnya plus bagaimana cara menjawabnya juga. Oke, I think it's enough. Thank you very much for watching. Jika kalian suka dengan video ini tentang how to use to be with WH question, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya biar kalian selalu tahu kalau saya sudah mengupload video yang terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.